Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang bentuk media alternatif sebagai pilihan dari media dominan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Renolan Sartika sebagai pemateri pertama, dan Ananda Ahmad Reski sebagai pemateri kedua, dan A. Febri Gusti Arianda sebagai pemateri ketiga. Baik, kita akan memulai materi pertama. Media alternatif adalah bentuk media yang berbeda dari bentuk media dominan dari segi konten, cara produksi, ataupun cara distribusi mereka. Media alternatif, seperti media pada umumnya, dapat memiliki banyak bentuk seperti cetak, audio, video, internet, ataupun seni jalanan. Beberapa di antara contoh media alternatif adalah radio komunitas seperti Marsina FM yang kerap membahas isu buruh atau perempuan, ataupun majalah berbahasa daerah seperti Damar Jati. Definisi yang pasti dari media alternatif masih sulit didapatkan dan bergantung pada definisi dari media arus utama yang dominan. Pada akhirnya, media arus utama yang kerap didefinisikan sebagai media yang menjangkau banyak khalayak dan mencerminkan pemikiran, aktivitas, atau isu yang dominan. Media alternatif merujuk pada bentuk media yang muncul sebagai alternatif atau pilihan dari media dominan yang sudah mapan dan mendominasikan pasar. Media dominan biasanya merujuk pada outlet media yang memiliki kontrol besar atas produksi dan distribusi informasi kepada masyarakat luas. Media alternatif muncul sebagai respon terhadap beberapa masalah yang dihadapi oleh media dominan, seperti bias dalam pemberitaan, kesenjangan dalam liputan topik-topik tertentu, atau keterbatasan akses untuk suara-suara yang kurang terwakili. Media alternatif bertujuan untuk menyajikan sudut pandang yang berbeda, melengkapi atau mengisi celah yang memungkinkan ditinggalkan oleh media dominan, atau memberikan ruang bagi suara-suara minoritas atau kelompok yang diabaikan oleh media tradisional. Media alternatif seringkali menekan pada kebebasan berekspresi, partisipasi masyarakat yang lebih luas, dan keberagaman perspektif. Mereka mencoba membangun hubungan yang lebih langsung dengan audiens mereka yang menghindari kontrol dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berpotensi mempengaruhi narasi. Berbagai bentuk media alternatif yang telah muncul, seperti platform media sosial, blog independen, podcast, media warga, ataupun outlet media media independen, memungkinkan individu dan kelompok untuk menghasilkan penyebaran dan mengonsumsi informasi dengan cara yang berbeda dari media dominan dan didominasi oleh perusahaan media besar. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Bang Reski. Faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor ini saling berhubungan dengan berkontribusi terhadap munculnya media alternatif sebagai alternatif yang diminati oleh sebagai masyarakat. Media alternatif berperan dalam menyajikan sudut pandang yang berbeda. 1. Kekurangan representasi. Media dominan seringkali memiliki bisa dalam pemberitaan dan cakupan topik tertentu. Hal ini bisa menyebabkan kelompok minoritas sudut pandang yang berbeda atau isu-isu yang diabaikan menjadi tidak terwakil dengan baik. 2. Kontrol pemilikan media. Konsolidasi pemilikan media di tangan
beberapa perusahaan besar dapat menghasilkan dominasi yang tidak seimbang dalam penyampaian informasi. Ini dapat menyebabkan keseragamaan perspektif dan kurangnya keberagaman dan penawaran konten. 3. Teknologi dan akses internet. Kemajuan teknologi dan ketersediaan akses internet yang lebih luas telah memungkinkan individu dan kelompok untuk menghasilkan dan mendistribusikan konten mereka sendiri. 4. Partisipasi masyarakat. Media alternatif seringkali didorong oleh partisipasi masyarakat yang lebih luas, individu, kelompok, atau komunikasi dan aktif terlibat dalam produksi kurasi dan berbagi konten melalui platform media alternatif. Partisipasi ini memungkinkan penyebaran informasi yang lebih demokrasi dan suara-suara yang beragam. 5. Perkembangan platform media sosial. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram telah menjadi tempat bagi individu untuk berbagi dan menyebarkan konten mereka. Teori filsuf. Pertama, Jürgen Habermas, filsuf ternama yang banyak membahas mengenai demokrasi dan komunikasi, menyuarakan pentingnya keberadaan sebuah ruang bagi komunitas di mana diskusi rasional bisa berjalan. Dalam konsep ruang publik, Habermas, partisipasi harus bersifat terbuka bagi setiap orang. Semua partisipan harus menganggap setara satu sama lain, dan setiap isu harus terbuka untuk dibicarakan. 2. Nancy Fraser yang menegaskan perlunya beberapa ruang publik yang merdeka, di mana kelompok-kelompok kecil tersebut bisa mendiskusi isu-isu yang sesuai dengan kepentingan mereka sebelum mereka mendorong isu tersebut ke masyarakat luas. Objek alternatif. Ada banyak bentuk media alternatif lainnya yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kreativitas individu dan kelompok. Contohnya, situs web dan blog, project, video online, media sosial, media online, radio komunikasi, surat kabar alternatif. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Febri. Media dominan. Media dominan merujuk pada outlet media yang memiliki kontrol dan pengaruh yang besar dalam industri media dan masyarakat, termasuk perusahaan-perusahaan media besar yang memiliki kepemilikan dan kontrol yang luas atas berbagai platform seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan situs web berita. Beberapa contoh media dominan yang dikenal secara internasional termasuk CNN, BBC, The New York Times, The Guardian, Fox News, ABC News, NBC News, dan lain sebagainya. Di setiap negara akan ada outlet-outlet media dominan yang memiliki pasar yang signifikan dan mempengaruhi narasi dan penyebaran informasi. Kritik terhadap media dominan sering mencakup isu-isu seperti bias dalam pemberitaan, kurangnya pluralitas perspektif,
kesenjangan dalam cakupan isu-isu yang penting, atau pengaruh korporat dalam penyampaian informasi. Hal ini mendorong munculnya media alternatif sebagai upaya menawarkan sudut pandang yang berbeda dan memberikan akses yang lebih luas kepada suara-suara yang kurang terwakili. Objek media dominan mencakup berbagai objek yang mendominasi industri media dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, seperti televisi, radio, surat kabar, stasiun TV kabel dan jaringan, situs web berita, aplikasi berita, dan sosial media. Nah, kesimpulannya adalah media alternatif merupakan pilihan yang diambil oleh sebagian masyarakat sebagai alternatif dari media dominan. Faktor-faktor seperti kurangnya representasi, kontrol kepemilikan media, perkembangan teknologi dan akses internet, partisipasi masyarakat, perkembangan platform media sosial, kebutuhan akan sudut pandang alternatif, dan distrust terhadap media dominan mempengaruhi munculnya media alternatif. Media alternatif berperan dalam memberikan suara kepada kelompok minoritas, sudut pandang yang berbeda, dan isu-isu yang diabaikan, memungkinkan keberagaman perspektif, otonomi editorial, dan penyebaran informasi yang lebih demokratif. Media alternatif juga dapat menjadi sumber yang lebih terpercaya dan independen bagi mereka yang meragukan keandalan dan keberimbangan media dominan. Namun, penting untuk mengembangkan keterampilan kritis dalam mengkonsumsi konten media, baik itu media dominan maupun media alternatif. Dengan demikian, media individu dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif tentang berbagai isu yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.